Selamat bertemu lagi adik-adik calon bidan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kiat cerdas lulus uji kompetensi bidan. Nah, adik-adik yang sudah semester akhir sebentar lagi akan menghadapi uji kompetensi secara nasional. Tentunya adik-adik perlu mempersiapkan diri, baik itu pengetahuan maupun mental, untuk menghadapi uji kompetensi agar bisa lulus. Apa saja kiatnya? Mari kita simak video berikut. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, sehingga adik-adik akan selalu mendapat update video dari akun ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membagi menjadi dua topik, yaitu persiapan sebelum UKOM dan saat menghadapi UKOM. Yang pertama, persiapan sebelum UKOM. Tentunya hal ini dilakukan jauh sebelum adik-adik mengikuti UKOM nasional. Nah, apa saja persiapan yang harus adik-adik lakukan? Ayo kita menyimak selanjutnya. Yang pertama adalah sediakan cukup waktu untuk melakukan persiapan uji kompetensi. Tentunya UKOM ini bukan sesuatu yang mendadak ya, tetapi ini sudah ada dalam kalender akademik bahwa adik-adik calon bidan yang sudah menyelesaikan pendidikan akademiknya untuk bisa mendapatkan STR harus punya sertifikat kompetensi atau Serkom. Dan Serkom ini adik-adik dapatkan jika adik-adik mengikuti UKOM dan lulus. Artinya, begitu adik-adik mengikuti perkuliahan di kebidanan, sudah tahu baik dari dosen, media, kakak kelas, bahwa di akhir pendidikan nanti adik-adik akan mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, bacalah seluruh bagian panduan dengan seksama. Nah, setiap akan dilaksanakan uji kompetensi secara nasional, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan panduan pelaksanaan uji kompetensi. Nah, panduan ini adik-adik baca seluruh bagiannya. Yang ketiga, gunakan referensi yang berlaku secara nasional. Ingat, uji kompetensi nasional hanya akan mengacu pada referensi yang berlaku secara nasional. Jika adik-adik belum pernah berinteraksi dengan referensi ini, maka silahkan mengakses referensi nasional yang ada. Bentuk referensi yang ada bisa berupa buku teks, ada yang disediakan secara online. Nah, untuk contoh buku referensi, di akhir pemaparan ini saya akan memberikan contohnya. Yang keempat, cermati kisi-kisi soal uji kompetensi. Kalau adik-adik pernah membaca buku panduan pelaksanaan uji kompetensi, di dalamnya terdapat kisi-kisi soal UKOM atau istilahnya blueprint. Nah, kisi-kisi ini adalah gambaran peta soal ujian yang menggambarkan tentang jumlah dan sebaran soal uji. Kisi-kisi ini dapat adik-adik gunakan untuk menentukan strategi belajar dan strategi menjawab soal uji secara efektif. Yang kelima, cobalah berlatih mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Contoh-contoh soal uji kompetensi dapat adik-adik peroleh dari institusi yang sudah mempunyai bank soal maupun soal-soal yang ada di buku panduan pelaksanaan UKOM. Adapun strategi dalam menjawab soal-soal UKOM adalah dengan cara yang pertama adalah mandiri tanpa bantuan orang lain, yaitu dengan membaca referensi atau buku sumber, lalu membandingkan jawaban adik-adik dengan kunci jawaban yang sudah ada. Yang berikutnya adalah pahami pembahasan dari setiap soal. Nah, kalau adik-adik menggunakan soal yang diambil dari buku panduan, di sana sekaligus ada pembahasan soal. Atau jika adik-adik menggunakan soal dari institusi dan belum ada pembahasannya, silahkan diskusikan dengan dosen pengampu. Selanjutnya, pelajari dan ulangi materi yang tidak dipahami dengan buku referensi. Jika ada materi atau soal yang belum adik-adik pahami, belajarlah materi itu dengan menggunakan buku referensi nasional. Kenapa menggunakan referensi nasional? Karena banyak buku referensi lokal yang isinya sedikit berbeda dengan referensi nasional, khususnya dalam hal penanganan kasus. Selanjutnya adalah jangan sekali-kali menghafal soal, namun pahami materi dan pertanyaan soal.
Soal-soal yang adik pergunakan pakai latihan, baik yang adik-adik dapatkan dari institusi maupun dari buku panduan, ingatlah bahwa soal itu bukan soal yang akan keluar saat uji kompetensi. Jadi tidak usah dihafal, cukup pahami kasusnya apa dan apa pertanyaannya. Selanjutnya, jika mengalami kesulitan, hubungi dosen. Nah, jika pada saat latihan soal adik-adik belum paham, baik setelah melihat buku referensi maupun berdiskusi dengan teman, maka temui dosen dan diskusikan kesulitannya. Selanjutnya adalah bentuk kelompok belajar sebagai strategi belajar. Dalam pembahasan soal, jika memungkinkan bentuk kelompok belajar dengan jumlah yang ganjil dan tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 3 atau 5 orang. Yang berikutnya adalah topik yang kedua, saat menghadapi UKOM. Oke adik-adik, tadi sudah kita bahas kiat-kiat sebelum menghadapi UKOM. Sekarang kita bahas kiat-kiat saat UKOM berlangsung. Bagaimana caranya? Mari kita simak slide yang berikutnya. Yang pertama adalah cara atau tips mengerjakan soal saat UKOM. Di antaranya yang perlu diingat, jumlah soal 180 dengan jumlah waktu 180 menit. Jadi setiap soal adik-adik harus menyelesaikan dalam waktu 1 menit, mulai membaca soal sampai menjawab soal. Kalau UKOM-nya berbasis kertas atau paper based test, maka waktu yang adik-adik butuhkan akan lebih banyak, karena adik-adik harus menghitamkan lingkaran di LJK dengan benar dalam arti tidak boleh kurang dari lingkaran dan juga tidak boleh lebih dari lingkaran. Repot ya. Sehingga banyak kejadian peserta UKOM tidak lulus bukan karena tidak bisa menjawab soal, tetapi karena salah menghitamkan LJK. Berbeda dengan jika UKOM sudah CBT atau computer based test. Adik-adik tinggal klik jawaban yang ada sehingga waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih singkat. Selanjutnya, baca dengan cepat setiap kata. Kecepatan membaca ideal untuk ujian nasional adalah 300 kata per menit. Lebih cepat, lebih baik. Jadi baca setiap kata dan buatlah analisa dan keputusan hanya berdasarkan data dan pertanyaan yang tertulis di soal saja. Selanjutnya, waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab satu soal adalah 60 detik atau 1 menit. Jika memungkinkan, adik-adik mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit, sehingga di akhir soal, adik-adik masih mempunyai sisa waktu yang akan dipergunakan untuk mengecek kembali soal-soal yang belum terjawab atau ada beberapa soal yang masih ragu-ragu dengan jawabannya. Selanjutnya, jawab semua soal. Utamakan menjawab soal yang mudah terlebih dahulu, dan jangan terpaku pada soal yang sulit. Jika ada soal yang tidak bisa atau ragu-ragu untuk menjawabnya, lebih baik tinggalkan dulu. Lanjutkan menjawab soal-soal yang mudah dulu. Nah, di sini adik-adik akan mempergunakan sisa waktu yang ada untuk melihat lagi soal-soal yang belum terjawab. Jawab semua soal karena tidak akan ada pengurangan nilai jika jawabannya salah. Kemudian pahami struktur atau bagian soal. Struktur atau bagian soal terdiri atas vignette atau soal kasus, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Ada 5 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Dalam uji kompetensi nasional disediakan hanya 1 pilihan jawaban benar. Tidak ada pilihan jawaban seperti tidak ada, semua jawaban benar, atau bukan salah satu jawaban di atas, yang biasanya dengan kata-kata kecuali. Selanjutnya, perhatikan badan soal yang biasanya menyajikan kasus klinis. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu keluhan utama, data klinis, dan tempat pelayanan yang disebutkan dalam vignette tersebut. Kemampuan menghubungkan 3 hal penting tersebut dapat membantu mengarahkan untuk mengeliminasi jawaban yang salah dan mencari pilihan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya adalah uji kompetensi nasional bidan dapat berupa kasus, pernyataan, atau hasil penelitian.
Kalau berupa kasus, berisi karakteristik pasien atau situasi tertentu, alasan datang, setting lokasi bidan, dan hasil pengkajian. Nah, jika berupa pernyataan, berisi suatu keadaan yang menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidan. Dan jika berupa hasil penelitian, berupa hasil penelitian yang memerlukan penanganan bidan. Yang berikutnya adalah perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan. Kata-kata kunci ini adalah modal untuk fokus memilih jawaban yang semuanya tampak benar. Kata kunci yang dimaksud diantaranya adalah data tambahan. Biasanya pertanyaannya adalah data tambahan apakah yang paling penting pada kasus di atas. Kemudian kata kunci berikutnya jenis pemeriksaan penunjang. Pertanyaannya jenis pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus di atas. Kemudian diagnosa yang paling mungkin. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Kemudian kata kunci masalah potensial yang paling mungkin. Misalnya pertanyaannya masalah potensial apakah yang paling mungkin pada kasus di atas. Kemudian langkah awal. Biasanya pertanyaannya adalah langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kemudian langkah selanjutnya. Pertanyaannya langkah selanjutnya manakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kemudian rencana asuhan kebidanan. Biasanya pertanyaannya adalah rencana asuhan kebidanan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kata kunci yang berikutnya adalah asuhan yang diberikan. Biasanya pertanyaannya adalah asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kemudian kata kunci pendidikan kesehatan. Pertanyaannya biasanya pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut. Selanjutnya adalah sikap bidan. Pertanyaannya apa sikap bidan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi asuhan. Misalnya pertanyaannya evaluasi kasus apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, ini contoh referensi nasional tentang remaja, misalnya Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa. Ini oleh BKKBN tahun 2012 dan disediakan juga secara online. Kemudian kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015. Dan banyak lagi referensi-referensi nasional yang berhubungan tentang remaja. Referensi tentang kehamilan itu beberapa diantaranya seperti buku ajar kesehatan ibu dan anak oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015, kemudian buku KIA tahun 2015 dan sekarang ada yang terbaru tahun 2020. Kemudian tentang bersalin ada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan oleh WHO tahun 2013. Kemudian NIFAS, Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di Fasilitas Kesehatan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014. Kemudian Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat atau PWSKIA Kementerian Kesehatan dan Direktorat Bina Kesejahteraan Masyarakat tahun 2010. Masa antara referensi nasionalnya adalah Pedoman Nasional Pencegahan HIV dari Ibu ke Bayi oleh Kementerian Kesehatan tahun 2011, Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB
juga oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014. Kemudian tentang BBL bayi dan balita, ada buku saku pelayanan nasional esensial Kementerian Kesehatan tahun 2015, kemudian Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit juga oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015. Dan yang terakhir adalah Perencanaan Keluarga dan KB. Di sini ada Panduan Nasional Pelayanan KB tahun 2006. Baiklah adik-adik, demikian kiat cerdas dalam menghadapi uji kompetensi nasional. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa lulus saat mengikuti UKOM nasional. Jika ada pertanyaan atau komentar lainnya, silahkan isi di kolom komentar dan saya akan memberi respon juga melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.